Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bilangan berpangkat. Dan sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya yang kita bahas mengenai bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 ini bentuk umumnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, untuk contoh, di sini ada 5 pangkat 0. Berarti 5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, begitu juga dengan contoh nomor 2. Dia dipangkatkan juga dengan 0, maka hasilnya juga 1. 1000 pangkat 0. Bilangan pokoknya 1000. Pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Bu, jadi kalau misalkan ada bilangan 1M pangkat 0, hasilnya tetap 1. Iya, mau berapapun bilangan pokoknya tetap hasilnya 1 apabila dipangkatkan dengan 0. Nah, untuk contoh yang nomor 3, 5 pangkat 0 dikali 7. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah ini. 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 adalah 1. Ya kan? Dikali dengan 7. Maka sama dengan 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Maka 5 pangkat 0 dikali 7 hasilnya adalah 7. Baik anak-anak, kalau untuk perpangkatan 0 mudah. Intinya adalah kalian paham apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat bilangan negatif. Jadi, ada suatu pangkat dipangkatkan dengan bilangan negatif. Ini ada dua bentuk umumnya. Yang pertama adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini dia dari perpangkatan negatif ke perpangkatan positif. Nah, yang kedua, dari perpangkatan positif A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Berarti ini dari pangkat positif ke pangkat negatif. Ada dua. Nah, untuk memahaminya kita ke contoh. Nah, contoh yang pertama ini ada di sini nyatakanlah dalam pangkat positif dan hasilnya. Jadi dia minta ubah ke dalam bentuk positif, lalu dia juga minta hasilnya. Nah, maka cara mengerjakannya adalah untuk yang soal nomor 1, 5 pangkat negatif 3. Berarti kita pakai bentuk yang ini. Ya, karena kita mau mengubahnya dari pangkat negatif ke pangkat positif. Berarti ini menjadi 1 per 5 pangkat 3. Nah, udah kita ubah ke dalam pangkat positif. Nah, kan ditanya hasilnya. Maka ini kita jabarkan. Sama dengan 1 per 5 dikali 5 dikali 5. Ya kan? Maka ini hasilnya adalah 1 per 5 kali 5, 25. 25 dikali 5 adalah 125. Bisa anak-anak? Jadi hasilnya adalah 1 per 125. Nah, untuk contoh yang nomor 2, negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 4. Nah, maka kita tetap juga menggunakan yang bentuk yang pertama. Nah, untuk lebih paham ini buatlah bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua. Udah. Nah, maka dia menjadi 1 per negatif 2 pangkat 4. Ya kan, Nak?
Maka ini sama dengan 1 per negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena dia dipangkatkan 4. Maka hasilnya adalah 1 per negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2, positif 16. Maka hasilnya adalah 1 per 16. Bisa, anak-anak? Nah, selanjutnya, untuk yang nomor 3, ini 4, A dipangkatkan dengan negatif 3. Berarti 4, ya kan, Nak? Dikali dengan 1 per A pangkat 3. Nah, maka ini hasilnya adalah 4 dikali 1, 4, ya kan? Nah, kalau ini bingung, ini dua-duanya buat ke dalam bentuk pecahan. 4 per 1 kan hasilnya tetap 4, kan? 1 dikali A pangkat 3. Maka ini per A pangkat 3. Sudah seperti itu aja. Nah, selanjutnya ada contoh, dia minta nyatakan ke pangkat negatif. Nah, dia nggak minta hasilnya karena apa? Karena kalau dalam perpangkatan negatif itu tak bisa kita buat hasilnya. Kecuali kalau dia kita ubah dalam bentuk pangkat positif, baru bisa kita buat hasilnya. Nah, kalau cuma dia minta nyatakan dalam pangkat negatif, ya udah berarti kita pakai bentuk yang kedua. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 pangkat negatif 2. Udah, selesai. Seperti itu aja. Nah, untuk yang nomor 2, 5 dikali 1 per A pangkat negatif 3. Sama mengerjakannya dengan contoh sebelumnya. Maka ini hasilnya adalah 5 dikali 1, 5. Supaya kalian nggak bingung, ini dua-duanya kita ubah ke dalam pecahan. 5 per 1 itu kan sama dengan 5, ya kan? 1 dikali A pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah A pangkat negatif 3. Bisa, anak-anak? Nah, contoh berikutnya, tentukanlah hasil dari, berarti dia hanya minta hasilnya. Nah, kalaulah minta hasilnya, udah Ibu jelaskan bahwasanya harus kita ubah ke dalam pangkat positif. Maka untuk contoh nomor 1, harus kita ubah ke dalam pangkat positif. Nah, 5 pangkat negatif 2 ditambah 5 pangkat negatif 2. Maka ini menjadi 1 per 5 pangkat 2 ditambah 1 per 5 pangkat 2. Ya kan? Maka ini sama dengan 1 per 25. Ya kan? Bu, dari mana 25? 5 pangkat 2, berarti 5 dikali 5. Ditambah dengan 1 per 25. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan. Bilangan penyebutnya sudah sama, jadi bisa kita langsung jumlahkan. Maka ini sama dengan 1 ditambah 1, 2 per 25. Bisa, anak? Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, 2 pangkat negatif 1 dikurang 2 pangkat negatif 2. Berarti kita ubah ya, Nak, ke dalam pangkat positif. 1 per 2 pangkat 1 dikurang 1 per 2 pangkat 2. Ya kan? Sama dengan, nah, sama dengan 1 per 2. Loh, Bu, ini kenapa jadi 2? Kalau 2 pangkat 1 itu artinya adalah 2. Mau 3 pangkat 1 itu artinya 3. Jadi kalau dipangkatkan dengan 1 itu merupakan hasil dari bilangan pokoknya. Nah, dikurang dengan 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 4. Dari mana, Bu, 4? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2, sama dengan 4. Nah, ini kan dia pecahan. Nah, syarat pecahan itu penyebutnya harus sama, maka harus kita samakan penyebutnya. 2 dan 4, berapa penyebutnya, Nak? Ya, benar, 4.
4 dibagi 2. 2 dikali 1. Berapa? 2. 4 dibagi 4. 1 dikali 1. 1. Karena operasinya pengurangan, maka di sini dikurang 1. Ya kan? Maka hasilnya adalah 2 dikurang 1. Hasilnya berapa, Nak? 1/4. Baik, materi selanjutnya mengenai bilangan berpangkat pecahan, di mana bilangan berpangkat pecahan ini memiliki bentuk umumnya, yaitu A pangkat M per N, di mana M-nya itu merupakan pembilang pada pecahan, dan N-nya itu merupakan penyebut pada pecahannya. Nah, untuk memahaminya kita ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah A pangkat 3/2 dikali A pangkat 1/2. Nah, ini soal seperti ini kan dia memiliki bilangan pokoknya yang sama dan operasinya itu adalah operasi perkalian. Nah, apabila soal seperti ini berarti kita bisa menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Apabila operasinya kali, maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka A pangkat 3/2 ditambah 1/2. Maka sama dengan A pangkat 4/2. Langsung saja kita jumlahkan. Kenapa, Bu? Karena penyebutnya sudah sama. Nah, ternyata hasilnya itu adalah A pangkat 4/2. Ini pangkatnya ini bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat 2/1, di mana 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Maka ini bisa disederhanakan lagi menjadi A pangkat 2. Karena 2/1 itu adalah 2. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, sama. Dia bilangan pokoknya adalah sama. Yang beda hanya operasinya, di mana operasinya itu adalah pembagian. Maka untuk menggunakan sifat yang kedua pada perpangkatan, berarti pangkatnya ini kita kurangkan menjadi A pangkat 3/4 dikurang 1/2. Nah, kalau ini tak bisa langsung kita kurangkan. Kenapa, Bu? Karena penyebutnya berbeda. Jadi, penyebutnya ini harus kita samakan dengan mencari KPK dari 4 dan 2, yaitu berapa, Nak? 4. Ya kan? Kalau nyari KPK nggak Ibu jelaskan lagi karena udah dipelajari. Maka di sini kita letakkan 4 kan, Nak? 4 dibagi 4, 1 dikali 3, 3. Ya kan? 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Maka ini dikurang 2. Maka sama dengan A pangkat 3 dikurang 2, 1/4. Bisa, Anak? Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3, dia sama seperti nomor 1, cuma di sini pecahannya dia pecahan campuran. Maka pecahan campurannya ini kita ubah ke pecahan biasa, maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 1, 2, 2 ditambah 1, 3. Ya kan? Kalau misalkan lupa, kalian cari bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Dikali dengan 2 pangkat 5/2. Setelah itu kita langsung saja tambahkan pangkatnya. Maka ini sama dengan 2 pangkat 3/2 ditambah 5/2. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan saja. Maka dapatlah 2 pangkat 3 ditambah 5, 8/2. Ini kita sederhanakan pangkatnya.
menjadi 2 pangkat 4 per 1. Dari mana Bu 4 per 1? Ini 8 per 2 ini kita sederhanakan, sama-sama kita dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Maka ini bisa menjadi 2 pangkat 4. Selanjutnya untuk contoh yang terakhir, 5 pangkat 1 per 3 dibagi 5 pangkat 1 per 6. Maka kalau dibagi maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga 5 pangkat 1 per 3 dikurang 1 per 6. Nah ini penyebutnya kan belum sama, maka kita samakan dengan mencari KPK dari 3 dan 6. Berapa KPK 3 dan 6 nak? Adalah 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. Dikurang 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1. Maka sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 1, 1 per 6. Maka didapatlah hasilnya adalah 5 pangkat 1 per 6. Sampai sini dulu materi kita. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya dan dikerjakan latihannya ya nak ya, karena kalau tidak dikerjakan maka nilaimu tak ada. Baik, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.